Nah ini kalau dihitung tentu menjadi angka yang anomali. Bisa gitu ya Pak? Tapi di tahun ini target kita semakin naik nih. Hmm. Kita harus bisa menekan angka dwelling time itu semakin cepat. Oh, keren sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat dimanapun teman satu jendela berada. Ketemu lagi sama saya Elok Pratiwi yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Podcast Satu Jendela, obrolan asik banyak ilmunya. Hari ini kita masuk ke dalam edisi ke-6. Kita mau bahas sesuatu yang mungkin teman satu jendela ada yang udah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar juga. Teman satu jendela kalau lagi ke pelabuhan, biasanya apa yang langsung terlintas di pikirannya nih? Ada kapal, ada pelayaran, ada apa lagi? Ada air gitu ya, kemudian ada kontainer, ada truk, ada orang-orang juga banyak sekali di pelabuhan. Tapi hari ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda. Kita mau bahas soal dwelling time. Nah, udah pernah dengar belum soal dwelling time? Kalau yang belum pernah dengar atau yang sudah pernah dengar tapi mau tahu lebih dalam lagi, hari ini sudah bersama dengan saya pakarnya dwelling time. Pakar sampai ke akar-akarnya nih. Sudah ada Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan dari Lembaga Nasional Single Window. Ada Bapak Indra Adiwijaya. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Satu Jendela Pak. Ini pertama kalinya hadir di podcast Satu Jendela ya Pak? Pertama kali. Pertama kali, wah pasti obrolan kita seru banget nih. Kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Nah Pak, kita hari ini mau bahas tentang dwelling time nih Pak. Oke. Supaya persepsi teman-teman Satu Jendela ini sama semua ya. Di awal kita samakan persepsi dulu Pak. Boleh Oke. Bapak ceritakan sedikit Pak tentang dwelling time itu apa sih Pak? Oke. Selamat siang buat semuanya. Selamat siang juga buat Mbak Elok. Kalau kita bicara dwelling time itu, sebelum sampai pada definisi dwelling time yang kita hitung di LNSW, saya mau kasih gambaran sedikit tentang apa itu dwelling time supaya teman-teman bisa paham. Dwelling time itu adalah waktu kita tunggu, waktu menunggu. Saya kasih gambaran sederhana begini. Ada 10 orang yang kemudian sama-sama menunggu bus di halte bus. Sejak dia menunggu, kemudian 30 menit kemudian, bus itu lewat. Yang bisa terangkut hanya 5, karena kapasitasnya taruhlah pokoknya hanya 5. Maka yang 5 itu harus menunggu bis berikutnya. Kan begitu ya. Kemudian 15 menit kemudian, baru bis kedua itu lewat lagi dan 5-5-nya terangkut. Maka waktu menunggu ini, itu yang disebut dwelling time. Dwelling time. Jadi tidak diukur, 15 menit pasti terangkut sama bus. Karena ada yang tidak termuat di bis yang pertama, maka waktu rata-ratanya adalah 15 menit yang pertama buat 5 orang, kemudian ditambah yang 5 orang ini menjadi 30 menit. Jadi total waktu mereka itu yang kemudian dirata-rata menjadi waktu dwelling time. Nah, dalam persoalan dwelling time ini, kadang-kadang kita ketemu nih orang yang datang di halte, tetapi setelah bis pertama lewat, bis kedua lewat, walaupun kosong, dia tidak ikut naik ke dalam bus. Bisa gitu ya Pak? Ya, ada. Nanti ada gambarannya. Kalau di dalam pelabuhan juga kelihatan, ada seperti itu. Ada yang sudah bis kedua, bis ketiga, dia tidak lewat. Bahkan bis keempat pun tidak lewat. Ketika ditanya, Bapak atau Mas niatnya naik bis nggak sih? Nggak, emang saya lagi pengen lihat bis lewat kan gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak bisa dihitung sebagai orang yang menunggu. Oh, Kan jadi begitu dihitung ya? sebagai penonton gitu Pak? Bisa jadi. Ya. Nah, dalam kondisi dwelling time sama seperti itu. Dwelling time adalah waktu total yang dibutuhkan mulai dari unloading atau discharge kontainer dari kapal sampai dengan dia keluar dari gate out. Pada umumnya, orang ketika ingin keluar dari pelabuhan itu pinginnya cepat. Semakin cepat, semakin efisien, semakin baik.
Ada proses di pelabuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama adalah pre-clearance ya atau pra kepabeanan, kemudian custom clearance atau clearance kepabeanan, dan kemudian post clearance atau pasca clearance kepabeanan. Ya, ini 3 tahapan yang dilalui di pelabuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, rata-rata orang ingin cepat selesai. Tentu di pelabuhan itu antriannya juga banyak. Maka kita hitung berapa sih rata-rata waktu kontainer ini keluar dari pelabuhan. Tapi ada juga orang yang memang tidak menyelesaikan barangnya untuk dikeluarkan secepat mungkin. Sehingga bisa lebih dari 30 hari. Nah, ini kalau dihitung tentu menjadi angka yang anomali. Maka dalam kasus seperti ini, dwelling time atas kontainer yang lebih dari 30 hari tidak kita hitung sebagai komponen perhitungan dwelling time. Itu yang saya gambarkan tadi, orang nunggu di halte tetapi tidak ingin keluar. Karena bisa jadi masih nunggu dompetnya diantar, masih nunggu orang lain. Nah, sama seperti itu, kontainer mau keluar tapi tidak dikeluarkan. Kenapa? Karena masih nunggu perizinan, belum ada yang ngurus atau tidak segera diurus, sehingga membutuhkan waktu tunggu yang lama. Nah, ini tidak kita hitung sebagai proses dwelling time. Oh, begitu, gitu. Mbak. Jadi kata kuncinya di waktu ya, Pak? Waktu, ya. Waktu, oke. Nah, teman satu jendela tadi analoginya keren banget, seperti menunggu bus ya, Pak? Gitu Ya. Jadi gampang banget ingatnya, seperti menunggu bus. Kalau tadi kata kuncinya waktu, ini agak bikin saya penasaran nih, Pak. Kenapa penghitungan waktu ini tuh jadi penting banget gitu, Ya. Pak? Dan apa dampaknya kalau misalkan nih dwelling time-nya itu panjang atau pendek? Jadi panjang atau pendek atau besar kecil nih, Pak? Semakin cepat waktu tunggu, semakin baik. Semakin cepat, semakin baik. Ya, jadi kalau kita hitung angka dwelling time yang dicanangkan untuk tahun 2025 misalnya, itu target dari Bappenas itu 2,9. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kemarin kita bisa mencapai angka 2,9. Tetapi di tahun ini target kita semakin naik nih. Kita harus bisa menekan angka dwelling time itu semakin cepat. Diharapkan di tahun 2026 bisa tercapai angka 2,85 hari ya. Nah, tentu kalau kita mengurangi angka dwelling time itu, pertama ada efisiensi biaya, ya kan. Kemudian percepatan distribusi, ya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan daya saing kita, ya. Jadi barang-barang yang keluar dari pelabuhan itu kan dipakai juga untuk kebutuhan produksi di industri misalnya, di pabrik. Kemudian distribusi untuk kebutuhan masyarakat misalnya. Semakin cepat, maka kos logistik yang muncul itu semakin rendah. Kita tahu di pelabuhan itu mulai dari kontainernya sendiri ada yang namanya ongkos demurrage. Demurrage itu sewa kontainer, selagi dia belum dikeluarkan dalam batas tertentu, dia sudah harus dikenakan cas lagi kan. Dan ini menjadi biaya. Kemudian biaya penumpukan di pelabuhan juga ada biaya. Sehingga semakin lama di pelabuhan tentu akan menambah kos logistik. Oleh sebab itu kita dorong supaya dwelling time kita semakin cepat, semakin baik, dan kemudian kita berharap efisiensi biayanya semakin baik juga, sehingga kos logistik kita bisa kita tekan, sehingga bisa di bawah 2 digit. Harapan kita seperti itu ya. Amin. Demikian, Mbak. Oke, berarti dwelling time ini benar-benar berpengaruh ke biaya yang dikeluarkan gitu ya, Pak, dan juga kelancaran logistiknya. Nah, supaya teman satu jendela ini juga nggak makin bingung juga gitu, punya satu acuan yang sama nih, saya mau lanjut nanya nih, Pak. Kalau kita bicara soal dwelling time sebagai indikator yang dipantau berarti ya, Pak, di pelabuhan ya, ada nggak, Pak, pedoman atau standar resminya gitu, Pak, yang digunakan untuk cara menghitung dwelling time? Ya. Di LNSW kita menggunakan perhitungan dengan best practice yang ada di beberapa negara. Pertama kita menghitung hampir semua komponen kontainer yang masuk ke pelabuhan. Kita hitung dwelling time-nya. Kecuali ada beberapa kontainer yang kita kecualikan ya. Misalnya tadi tuh kontainer yang setelah 30 hari tidak keluar-keluar nih. Itu yang kita anggap tadi orang yang di halte bus tapi tidak sedang menunggu bus. Ya, ngapain kita ngitung orang yang begitu kan, kita skip aja. Jadi lebih dari 30 hari kita tidak hitung. Kemudian yang kedua adalah kontainer yang ternyata karena pemberitahuannya tidak benar, karena tidak bisa memenuhi ketentuan lartas, kemudian sama otoritas kepabeanan, bea cukai itu kemudian ditegah. Ya, statusnya di hold oleh custom, sehingga ini tentu ada proses penyelidikan, proses penelitian oleh bea cukai, sehingga ini juga kita keluarkan dari komponen perhitungan dwelling time.
Nah, yang ketiga itu adalah kontainer-kontainer yang memang tanda petik bermasalah dari sisi perizinan misalnya, sehingga membutuhkan waktu untuk mengurus perizinan. Ini juga kita keluarkan karena misalnya statusnya ditetapkan sebagai barang larangan pembatasan. Nah, kalau kita tunggu dan kita hitung waktu dealing time-nya, bisa jadi dia ngurus izinnya lebih dari 15 hari, bisa lebih dari 30 hari. Tentu ini kita juga keluarkan. Sehingga hitungan kita adalah kontainer yang memang pergerakannya normal, ya, sesuai dengan yang seharusnya. Dia datang, kemudian menyampaikan dokumen pabean tepat waktu, ya, sesegera mungkin. Kemudian diproses secara normal juga di kepabean sehingga dia keluar. Nah, ini yang kemudian kita hitung. Kapan mulai hitungnya? Mulai dari waktu dari bongkar dari kapal sampai kemudian keluar dari lini 1. Nah, pertanyaannya kan bagaimana dengan kontainer yang misalnya terkena jalur merah? Diperiksa oleh kepabeanan, diperiksa oleh bea cukai. Kita punya 2 treatment. Pertama, kita tahu bahwa lini 1 itu adalah tempat penimbunan sementara yang statusnya memiliki dermaga. Nah, kita juga kenal ada namanya ini tempat penimbunan sementara juga yang tidak memiliki dermaga. Nah, kalau dalam bahasa praktisnya, bahasa sehari-hari kita sering mengenal dengan TPS lini 1 dan TPS lini 2. Ya. Jadi kalau jalur merah atau pemeriksaan bea cukai itu dilakukan di lini 1 atau di TPS yang ada dermaganya, lokasi TPS asal, maka tetap kita hitung dwelling time-nya. Tapi kalau sudah dipindahkan ke tempat penimbunan sementara atau TPFT, tempat pemeriksaan fisik pabean, di luar lini 1, maka kita juga keluarkan dari perhitungan dwelling time. Karena kita anggap sudah keluar dari lini 1. Sesuai dengan definisi awal kita adalah waktu mulai dari discharge sampai dengan keluar dari pelabuhan lini 1. Kita pahami bersama bahwa pelabuhan itu punya kapasitas yang terbatas juga. Ya. Kalau semuanya ditumpuk di pelabuhan, yornya tentu akan naik kan. Ya. Baik. Jadi ada lini 1 dan juga ya, hal yang lainnya tadi, tapi perhitungannya hanya di lini 1 saja, Pak? Betul. Kenapa tuh, Pak? Ya, karena memang efisiensi yang kita harapkan itu adalah efisiensi ketika proses penyelesaian barang di pelabuhan. Ya, seperti tadi, semakin cepat proses penyelesaian kontainer di pelabuhan, maka diharapkan kos logistiknya semakin rendah. Kalaupun di lini 2 sebenarnya sifatnya juga sementara ya, artinya tidak final destinasi. Misalnya barang-barang ini kan seharusnya memang sampai kepada tujuannya. Kalau buat importir produsen tentu sampai kepada pabrik ya. Kalau buat importer yang buat dikonsumsi di pusat distribusi atau pedagang, tentu dia sampai ke gudang-gudangnya. Kita berharap itu segera didistribusi, tidak numpuk di pelabuhan ya kan gitu. Nah, kalau sudah di lini 2 ini kan memang macam-macam nih. Ya, ada PLB, Pusat Logistik Berikat, ini memang bisa diperuntukkan memang untuk menimbun stok logistik. Buat kebutuhan pabrik, buat kebutuhan industri dan sebagainya. Jadi memang filosofi antara PLB dengan tempat penimbunan di lini 1 ini berbeda. Oh gitu, jadi memang berbeda, maka yang dihitung juga berbeda-beda ya Pak. Nah, kalau tadi penjelasan tentang perhitungannya itu apakah ada peraturan yang memang seperti PMK atau undang-undang seperti itu Pak? Sejauh ini perhitungan dwelling time itu didasarkan kalau di kita ditetapkan dengan peraturan kepala LNSW sebagai acuan untuk kita menghitung dwelling time. Baik. Nah, kalau soal peraturan ya Pak, mungkin teman satu jendela bisa melihat berbagai peraturan terkait dwelling time ini ada di laman websitenya insw.go.id. Ada di daftar informasi publik tersedia setiap saat. Bisa dicari di sana semuanya ya Pak peraturannya, baik itu peraturan kepala ataupun peraturan yang lainnya. Nah, balik lagi nih Pak, saya mau tanya-tanya lagi soal dwelling time. Kalau tadi ada berbagai kontainer ya Pak, berarti di pelabuhan itu, semua jenis kontainernya itu otomatis dihitung Pak untuk dwelling time ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa yang kita kecualikan ya. Oh, yang tadi menunggu itu ya Pak? Ya, jadi ada beberapa kontainer yang lebih dari 30 hari kita keluarkan dari proses perhitungan, kemudian kontainer yang statusnya hold by custom atau ditegah karena pelanggaran kepabeanan misalnya, itu juga kita keluarkan. Karena tentu ini kita tidak bisa menjamin kapan dia akan rilis oleh custom karena bisa jadi juga lanjut ke proses penyidikan dan sebagainya, sehingga ini tidak kita hitung. Kemudian juga kontainer-kontainer yang masih dalam membutuhkan proses
perizinan atas barang larangan pembatasannya. Ini juga kita keluarkan. Sehingga, Oke. jadi ini yang memang tidak kita hitung dari proses perhitungan dwelling time. Termasuk satu lagi, ada satu kondisi di mana misalnya kontainer sudah sampai, kemudian dilakukan redress consignee misalnya. Karena proses redress consignee membutuhkan kesepakatan dari para pihak, baik shipper, kemudian penerima barang, consignee sendiri, kemudian pihak yang ditunjuk, sehingga butuh waktu. Ini juga kita keluarkan. Ya, jadi kalau kembali lagi kepada analogi nunggu bis tadi, yang kita hitung adalah mereka yang betul-betul sedang menunggu bus. Oke. Ya, bukan sedang menunggu diantar dompetnya, diantar pesanannya, ya kita nggak hitung. Oke, Begitu. tapi kalau angka hasil perhitungan dwelling time ini Pak, apakah bisa diakses oleh semua masyarakat? Ya, bisa. Di mana tuh Pak? Di Biar- website LNSW bisa dilihat. Di websitenya LNSW, berarti di insw.go.id ya Pak? Betul. Ada di menu atau halaman yang mudah diakses oleh pengguna? Ya, biasa di halaman depan sudah bisa kelihatan tuh waktu dwelling time. Oke. Memang kita update-nya tidak tiap hari ya, karena memang proses perhitungannya membutuhkan pengumpulan data dari TPS, dari terminal operator, sehingga kita biasa rilis di tanggal 10 tiap bulannya. Oh, berarti datanya update setiap tanggal 10 di Betul. setiap bulan? Iya. Oke, dari semua pelabuhan kah Pak? Ada 5 pelabuhan. Ada 5 pelabuhan besar yang kita hitung, yaitu pertama Tanjung Priuk, seluruh terminal operator di Tanjung Priuk, kemudian Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak, kemudian Belawan, dan kemudian Makassar. Oh, keren sekali. Ya. Dan di websitenya insw.go.id ini Pak, ada data tahun-tahun sebelumnya juga kah? Ya, ada. Ada semua ya Ada. Pak, berarti pengguna jasa, pelaku usaha ya Pak Ya. sebutannya, pelaku usaha ini bisa mengakses semuanya di websitenya Ya. insw.go.id terkait dengan dwelling time ini. Tadi ada datanya dari berbagai pelabuhan besar di Indonesia, kemudian ada datanya setiap bulan gitu ya Pak, setiap Betul. tanggal 10. Kemudian saya mau nanya lagi nih Pak. Tadi di awal kita sudah sempat bahas tentang tahun 2025 ya Pak, angkanya tercapai targetnya ya Pak? Ya. Dan akan dikecilkan targetnya atau dikecilkan angkanya, betul ya Pak? Ya, Jadi targetnya dari 2,9 waktunya semakin diharapkan semakin lebih cepat gitu ya. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang angka di 2009 kita masih perlu effort keras lagi ya untuk menurunkan angka dwelling time, khususnya di tahun 2026 ini. Karena memang banyak faktor ya. Kadang-kadang kalau kita bicara masalah faktor penyebab dwelling time yang panjang itu kan di proses administrasi kepabeanannya, yang tadi saya sampaikan, kalau ketika ada masalah atau ketika orang kemudian proses pemeriksaannya juga butuh waktu gitu ya, itu juga pengaruh. Tetapi selain itu ada kapasitas pelabuhan juga. Ini kapasitas pelabuhan ini juga kadang-kadang kita juga terkondisi dengan misalnya waktu libur bersama begitu ya. Semakin panjang libur bersama, biasanya itu ada pembatasan lalu lintas di mana truk-truk tidak boleh keluar pada saat-saat menjelang Lebaran atau setelah Lebaran. Ini juga sedikit banyak mempengaruhi perhitungan dwelling time. Tetapi ini memang hal yang rutin dan bisa kita antisipasi, dan kita dorong supaya menjelang waktu-waktu libur seperti Lebaran, Natalan, itu importir harus lebih siap. Jadi bisa memperhitungkan waktu dengan tepat, sehingga kemudian sebelum waktu pembatasan itu barangnya sudah bisa dikeluarkan. Oh, berarti sudah diantisipasi ya Ya, Pak sebelumnya ya, betul. kalau ada hari libur seperti Ya. itu sudah dilakukan berbagai cara supaya transaksinya, kemudian Ya. segala hal yang terjadi di pelabuhan terkait dengan dwelling Bisa. time ini bisa lebih cepat gitu ya Betul. Pak, dan targetnya tetap tercapai gitu. Betul. Tetap semangat untuk mencapai angka dwelling time yang Ya. sesuai ya Pak, dan semakin Ya. kecil angkanya tentunya. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, apa rencana dan juga fokusnya pemerintah selanjutnya ke depan Pak? Kita mau lihat hari-hari ke depan nanti Pak, seperti apa fokus pemerintah untuk menjaga bahkan mungkin menurunkan angka dwelling time Ya. ke depan? Tentunya dari sisi proses bisnis, kita upayakan supaya prosesnya makin sederhana, makin seamless ya. Kita tahu di LNSW kita juga melayani single submission karantina dan custom ya. Ini juga diharapkan membuat proses layanan di pelabuhan, khususnya di custom clearance dan tindakan karantinanya itu bisa berjalan semakin cepat gitu ya. Karena dengan satu kali submit, kemudian prosesnya bisa berjalan dengan baik. Ini kita evaluasi terus nih.
apa kendala-kendala di lapangan. Kemudian kita carikan solusi supaya semakin lebih cepat gitu ya. Ya, kemudian ada juga fasilitas yang diberikan kepada beberapa importer dengan status misalnya minta AEO ya. Mereka punya fasilitas pre-notifikasi. Artinya sebelum kapalnya datang, mereka sudah bisa submit dokumen pabean. Sehingga begitu dokumen pabeannya datang, barangnya datang, kontainer datang, itu langsung sudah ada persetujuan dari Bea Cukai dan langsung keluar. Jadi tidak butuhkan waktu lama. Oh, gitu. Bisa jadi kurang dari 1 hari sudah langsung rilis gitu ya. Ini yang biasanya importer produsen. Kemudian selain itu digitalisasi sistem kepabeanan yang tadi saya sampaikan SSMQC, kemudian di Bea Cukai sendiri juga CESA-nya tentu membuat proses submit dokumen kepabeanan menjadi lebih cepat dan kemudian tidak harus datang ke kantor Bea Cukai sehingga anytime mereka bisa submit. Dan tidak kalah penting harus kita lakukan kolaborasi. Ya, ini antara otoritas pelabuhan dengan komunitas pelabuhan yang ada ya supaya kita melihat apa kendala yang kita hadapi dalam proses custom clearance atau proses clearance di pelabuhan. Semua hambatan-hambatan waktu yang kita rasa bisa kita pangkas, bisa kita perbaiki, kita akan upayakan bersama supaya menjadi lebih cepat pelayanannya. Ya, begitu. Oke, lengkap sekali nih Pak penjelasannya. Jadi arahnya pemerintah ini jelas ya Pak. Mendorong dwelling time makin efisien ini kalau saya tangkap tadi lewat penguatan regulasi, Betul. kemudian proses bisnisnya juga, Betul. dan juga kolaborasi dengan berbagai Betul. unit ya Pak. Keren sekali nih. Sebelum kita tutup Pak obrolan kita hari ini, saya mau minta Bapak menyampaikan satu pesan nih Pak untuk teman-teman pelaku usaha yang sedang mendengar podcast ini gitu. Menurut Bapak apa hal paling penting yang perlu mereka atensi terkait dengan dwelling time ini Pak supaya prosesnya itu lebih cepat lancar seperti itu Pak. Silakan Pak. Ya. Pertama, dalam proses importasi kita harus memahami bahwa ada aturan-aturan yang mengatur tentang syarat importasi. Ya. Baik ini syarat di karantina, syarat di persetujuan importasinya ya. Kemudian syarat-syarat lain dari kementerian-kementerian yang harus dilengkapi itu sebaiknya dilengkapi sebelum importasi itu dilakukan. Ya. Perizinan sudah diselesaikan pada awalnya. Kemudian tentu ketika barangnya sudah sampai harus segera diselesaikan dokumen kepabeanan, dokumen-dokumen kepelabuhannya sehingga proses rilis dari pelabuhan bisa berjalan dengan cepat. Tentu kontainer itu tidak bisa bergerak sendiri, harus ada yang ngurus gitu ya. Jadi merencanakan dengan baik kegiatan importasinya, kemudian menghandle dengan baik ketika barang itu sampai, ini membantu proses dwelling time semakin rendah. Ya. Itu yang saya pesankan, apalagi kita menjelang waktu-waktu libur panjang nih ya, waktu libur Lebaran gitu ya. Dan juga nanti mungkin di libur Natal juga kita ada waktu libur panjang bersama, sehingga bagi para pengguna layanan, importir, sebaiknya memang mempersiapkan waktu importasinya dengan baik, kemudian bisa mengantisipasi kondisi-kondisi libur-libur tadi, sehingga sebelum ada pembatasan, misalnya pembatasan lalu lintas, itu sudah bisa menyelesaikan semua kegiatan importasinya dengan baik. Saya kira itu yang bisa diupayakan, kemudian sama-sama punya kesadaran bahwa semakin cepat kita menyelesaikan kontainer kita di pelabuhan, tentu biayanya juga akan bisa kita tekan semakin rendah. Tentunya dengan efisiensi biaya, kita bisa semakin mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun pasar internasional. Saya kira itu. Betul sekali Pak. Jadi yang penting itu direncanakan gitu ya Pak. Disiapkan dengan baik, dihandle dengan baik gitu ya teman satu jendela. Wah, terima kasih banyak Pak Indra untuk waktunya. Obrolannya daging semua nih, jelas, runtut dan juga sangat relevan untuk teman satu jendela maupun juga masyarakat semuanya yang ingin paham isu-isu di pelabuhan. Baik teman satu jendela, sayang sekali nih podcast kita kali ini di edisi ke-6 harus berakhir sampai di sini. Saya Elok Pratiwi, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya, podcast satu jendela, obrolan asik banyak ilmunya.